Salam Skapsa bisa, santun menuju prestasi dalam kompetensi. Oke pelajar Skapsa, pada mata pelajaran teknik pemesinan fresh kali ini kelas 11 semester 3 akan membahas tentang handle-handle yang ada pada mesin fresh. Oke, untuk itu mari kita lihat video berikut ini. Baik pelajar Skapsa, teknik pemesinan kelas 11. Kali ini kita akan membahas tentang teknik pemesinan fresh yang tadi sudah Bapak sebut untuk memahami handle-handle yang tersedia pada mesin untuk proses pengefreezan. Baik, perhatikan dulu. Jadi ini adalah handle-handle yang ada pada mesin fresh. Jadi sebelum kita melakukan praktek, layaknya kita memahami dulu handle-handle yang ada sekaligus mengerti fungsi dan kegunaannya supaya tidak terjadi kesalahan ketika kita melakukan pengoperasian mesin fresh ketika kita membuat sebuah produk. Nah, untuk yang pertama kita harus memahami apa yang dimaksud dengan base atau alas mesin. Jadi alas mesin menjadi bagian yang paling bawah, ya. Jadi bagian yang paling bawah, fungsi dari bagian ini yaitu sebagai fondasi atas mesin milling itu sendiri atau mesin fresh. Selain itu juga berfungsi untuk tempat pembuangan coolant atau pendingin. Jadi setiap kita melakukan pengefreezan, biasanya kita menggunakan pendingin atau menggunakan air yang disemprotkan secara otomatis oleh mesin dan limbahnya atau keluarnya air tersebut kembali masuk ke dalam tampungan pendingin atau coolant yang ada di dalam base ini atau di dalam alas mesin. Selain itu juga berfungsi untuk tempat pembuangan coolant ya, yang tidak dipergunakan lagi. Jadi setelah kita melakukan praktikum, melakukan eksekusi benda kerja yang ada di mesin fresh, kita menggunakan coolant itu atau pendingin, airnya langsung masuk ke bagian bawah mesin ini dan disaring di sana, airnya digunakan lagi untuk pendinginan berikutnya. Selanjutnya, yang kedua adalah badan atau kolom mesin. Ini kolom mesin. Jadi bagian badan atau kolom mesin ini mempunyai ciri khas berbentuk seperti ekor burung dalam posisi tegak. Jadi bagian ini bisa dibilang bodinya, jadi berbentuk seperti ekor burung itu berbentuk seperti trapesium tapi tidak terlalu lancip. Jadi seperti itu. Posisi badan mesin sangat kokoh dan tegak. Salah satu dari fungsi bagian ini yaitu sebagai gerak turun naiknya lutut yang membawa meja dan sadel. Jadi ini bisa untuk setting. Jadi ketika kita melakukan setting sumbu Z pada mesin, biasanya naik turunnya bagian yang gerak turun lutut atau membawa meja mesin itu pada kolom mesin atau pada badan mesin. Jadi ini harus kokoh, harus kuat karena untuk menumpang atau untuk dudukan dari meja atau benda kerja yang akan kita eksekusi. Selanjutnya, lutut atau kni. Ya, kita bisa lihat, ya, ini itu bagian mesin mempunyai dua buah alur yang berbentuk seperti ekor burung tegak lurus. Satu dari ekor tersebut berpasangan dengan sadel. Jadi biasanya ini digunakan untuk menampung atau menahan gram atau kotoran yang kita eksekusi supaya tidak mengenai lintasan yang akan kita gunakan untuk pengeksekusian berikutnya. Jadi supaya tidak terjadi penumpukan di sana dan tidak menjadikan hambatan ketika kita melakukan eksekusi dan melakukan gerak untuk sumbu-sumbu Z atau sumbu X-nya atau sumbu Z. Jadi seperti itu. Terus yang berikutnya sadel. Jadi ini ya. Ini untuk bagian ini terletak di antara meja mesin dan lutut atau kni. Sadel ini mempunyai bentuk persegi dan juga terbuat dari material besi yang dicor. Di materialnya semua terbuat dari besi yang dicor sehingga mempunyai kekokohan, kekuatan ketika ada motor yang berputar, kita mengeksekusi membuat sebuah produk tidak terjadi getaran atau tidak terjadi gerakan yang tidak diinginkan. Jadi seperti itu. Terus gerakan yang dihasilkan oleh sadel ini yaitu maju dan mundur hingga melingkar. Dapat pula dikunci ke bagian lutut saat
butuhkan. Jadi seperti itu. Terus yang berikutnya, yang kelima adalah meja mesin. Nah, ini meja mesin. Letak dari meja mesin berada di atas sadel. Ya, tadi ada sadelnya. Nah, ini meja mesinnya ya. Sadel, meja mesin. Letak dari meja mesin berada di atas sadel. Bagian ini juga terbuat dari besi yang dicor, mempunyai fungsi utama untuk mengikat benda selama proses pengeprisan. Jadi di meja ini biasanya kita pasang pencekam atau ragum sesuai dengan kebutuhan kita. Bisa dipasang ragum-ragum yang horizontal ataupun vertikal, atau ragum-ragum yang standarnya juga bisa. Jadi ini adalah tumpuannya. Nah, itu nanti benda kerja juga diletakkan di sini. Tapi harus ada ragumnya dulu, tidak langsung pasang pada meja ini. Jadi seperti itu. Terus selanjutnya yang keenam adalah lengan atau arm. Lengannya ada di sini. Ya. Jadi gunanya adalah berfungsi sebagai tempat pendukung untuk arbor yang juga mempunyai alur dengan ekor burung. Jadi arbornya biasanya letaknya di spindle sini, di lengannya ini ya, atau arm ini fungsi sebagai tempat dudukan untuk arbor. Jadi nanti lebih jelasnya ketika pandemi sudah berlalu, kita di bengkel, kita betul-betul melakukan praktikum, kita akan jelaskan lebih jelas lagi, kita akan ulas maksud Bapak lebih jelas lagi, dan kita praktekkan eksekusi dengan membuat sebuah produk. Baik, selanjutnya, nah yang ketujuh adalah spindle. Nah, ini spindle ya. Spindle ini menjadi bagian yang paling penting di antara bagian-bagian mesin pada permesinan fris. Ya. Jadi fungsi dari spindle sendiri untuk menahan alat potong dari mesin ini, sekaligus sebagai tempat untuk arbor pada mesin fris horizontal. Ya. Jadi untuk fris horizontal atau fris tegak lurus, nah ini yang paling utama adalah bagian spindle, karena untuk alat potong itu sendiri, ketika kita melakukan eksekusi, kita harus betul-betul memasang alat potong dengan benar, dengan keadaan yang betul-betul tidak rawan dengan kecelakaan atau kesalahan-kesalahan. Jadi seperti itu. Terus yang berikutnya, yang ke-8 adalah arbor. Nah, ini tadi yang akan dipasang pada spindle. Arbor ini mempunyai fungsi untuk eksistensi pada spindle. Selain itu, arbor juga dapat digunakan untuk memegang alat potong atau pisau fris. Di arbor ini, kita arbor juga seperti itu. Jadi ketika kita mau menggunakan arbor, kita harus juga melihat pisau frisnya. Pisau frisnya harus betul-betul kita sesuaikan supaya tidak terjadi kesalahan atau terjadi kecelakaan. Jadi serta dapat berputar searah dari pemakanan alat potong. Ya. Dari alat potong, arbor ini pada dasarnya menjadi tempat dudukan atau pisau fris. Ya, maksud saya atas pisau fris. Jadi arbor ini sebagai dudukan untuk pisau fris. Jadi sebelum dipasang ke spindle, ya ini harus ada arbornya dulu. Jadi arbor ini sebagai dudukan atas pisau fris. Jadi pisau frisnya juga bermacam-macam. Nanti kita akan ulas sendiri di bagian berikutnya. Jadi nanti untuk pisau-pisaunya, bentuk-bentuknya itu akan ulas pertemuan berikutnya. Terus yang ke-9 adalah arbor atau pendukung arbor. Ya. Untuk arbor spot mempunyai fungsi sebagai pendukung arbor supaya dapat bergerak dengan stabil. Ya, sebagai penyeimbang, mendukung supaya tidak terjadi keolengan, tidak terjadi getaran. Karena pada saat kita melakukan eksekusi pada benda kerja, kalau terjadi getaran, benda kerja kita juga tidak bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Satu itu. Yang kedua, rawan akan terjadinya kecelakaan kerja. Jadi yang bisa melukai benda kerja ataupun operator atau mesin itu sendiri. Jadi seperti itu kita harus perhatikan. Bagian ini mempunyai alur dengan bentuk ekor burung. Selain itu, support arbor juga berpasangan dengan lubang dan lengan mesin. Jadi terkontak menjadi satu dengan bagian-bagian mesin yang Bapak sebut seperti tadi. Jadi kita harus betul-betul ketika mau melakukan eksekusi, melakukan praktikum menggunakan mesin ini, kita harus betul-betul menguasai, harus betul-betul memahami fungsi dari masing-masing handle ataupun masing-masing komponen yang ada pada mesin itu sendiri.
Yang berikutnya, yang ke-10 adalah milling head atau kepala ya. Milling head terletak di bagian paling atas ya, lagi paling atas. Ini ada tool head, ada switch motor juga. Jadi pada milling head terletak bagian paling atas untuk mesin fresh vertikal. Jadi mesin milling head ini terdiri dari motor penggerak, spindle, dan beberapa mekanis pengendali mesin lainnya. Jadi pada milling head ini jadi ada motornya. Nah, kita itu ada beberapa komponen atau mekanisme yang menjadi satu di sana. Ya, sini Bapak tidak menjelaskan terlalu detail karena nanti kita akan ulas lebih jelas lagi ketika sudah spesifik dan kita bisa ketika praktikum atau kalian bisa melihat di sumber-sumber lain informasi ini supaya lebih jelas. Jadi gunanya masing-masing per item satu persatu dari komponen terkecilnya itu bagaimana. Oke, yang berikutnya yang nomor 11 adalah ram ya. Jadi ram merupakan bagian pada lengan yang menjorok untuk mesin fresh jenis vertikal di ujung dan ini mempunyai hubungan langsung dengan kolom mesin, sementara ujung lainnya terhubung dengan mesin atau milling head. Jadi juga tetap kaitannya dengan head tadi. Jadi nanti bisa kalian perhatikan di masing-masing seperti itu ya. Ini adalah betul-betul kalian harus memahami, harus mengerti fungsi ataupun masing-masing dari handle pada mesin fresh sebelum kita melakukan eksekusi atau melakukan pekerjaan pada mesin fresh itu sendiri. Yang berikutnya motor penggerak ya, yang ke-12 adalah motor penggerak ini ya. Bagian motor penggerak ini mempunyai fungsi untuk mengubah energi listrik ke dalam energi mekanik atau energi gerak ya. Pada bagian inilah yang merupakan sumber penggerak dari mesin fresh. Jadi pada mesin fresh ini penggeraknya utama adalah motor ya. Jadi motornya ini nanti terhubung dengan koneksi listrik berputar sehingga memutar spindle. Spindle ada arbornya tadi, arbor ada cuttingnya atau pisau fresh-nya, sehingga pisau fresh-nya nanti akan menyayat atau mengeksekusi atau melakukan pekerjaan sesuai yang kita inginkan pada benda kerja. Mau kita buat benda kerja seperti apa, nanti seperti yang akan kalian kerjakan sesuai dengan job yang kalian terima. Jadi nanti ketika di bengkel atau praktikum kita akan mendapatkan pekerjaan, job, membuat sebuah benda kerja. Nah, kita praktekkan di sini. Kita harus memahami dulu. Oke, yang selanjutnya nomor 2 adalah handle. Jadi pada bagian handle mempunyai fungsi untuk menggerakkan meja mesin dengan manual, baik untuk menggerak secara vertikal maupun horizontal. Jadi seperti ini ya. Ini ya. Jadi kita harus ini untuk menggerakkan masing-masing sumbu ini sama, untuk menggerakkan yang ini untuk sumbu vertikal, ini horizontal atau lebih kita biasanya kalau di mesin milling menggunakan sumbu X, Z maupun Z. Jadi seperti itu menggerakkan sumbu bergerak ke arah vertikal ya, sumbu X ya, atau sumbu Z ya, sumbu Z untuk naik turunnya atau mengurangi kedalamannya, itu seperti itu. Kita menggunakan handle. Terus untuk yang terakhir pisau fresh atau milling cutter ya. Pisau fresh ini mempunyai berbagai macam jenis, mulai dari 1 gigi ya hingga 4/10 gigi. Semakin banyak gigi maka semakin cepat pula proses penyayatan benda. Bentuk dari pisau fresh juga sangat variatif. Jadi bentuknya banyak sekali. Jadi seperti yang Pak Ukin sebutkan tadi, kita sebelum memasang pisau fresh kita harus menentukan atau melihat benda kerja apa yang akan kita kerjakan, membutuhkan pisau yang seperti apa. Setelah ketemu pisaunya, kita harus menentukan arbornya juga. Ini seperti apa, apakah pakai yang pisau modul, apakah pakai end mill, atau pakai pisau-pisau yang lain, atau pakai pisau fresh yang bentuk, atau yang bagaimana. Kita harus menentukan ketika kita sudah mengetahui benda kerja yang akan kita kerjakan atau yang kita eksekusi di mesin. Ada yang berbentuk pipih dan ada pula dengan bentuk panjang serta bulat. Pisau dengan tangkai pisau alur dan alur T maksudnya, dan lain sebagainya. Jadi bervariasi sekali. Nanti ketika
kalian mungkin mencari informasi lain tentang mesin freeze, bisa kalian lihat mulai dari pisaunya, komponennya, cara pengoperasiannya seperti apa. Nah, nanti ketika semoga pandemi ini cepat berlalu, kita bisa ke bengkel, kita melakukan praktikum, baru kita terapkan yang seperti yang Bapak jelas. Lihat, kita kerjakan ya sesuai dengan instruksi yang ada. Oke, itu tadi yang bisa Bapak jelaskan. Untuk selanjutnya mungkin ada tugas, bisa dilihat. Untuk yang pertama, sebutkan 9 bagian dari mesin freeze yang kalian ketahui. Tadi sudah Pak Oki menjelaskan ada 14. Sementara bagian-bagian penting kalian nanti bisa menyebutkan 9 saja yang menurut kalian yang mudah kalian pahami dan mudah kalian mengerti dan harus dimengerti. Ya, karena ada beberapa komponen itu yang kita hanya menyentuh komponen itu atau menggunakan komponen itu ketika kita menggunakan bentuk-bentuk khusus atau mengeksekusi benda-benda yang berbentuk tidak biasa. Tapi kalau kita mengeksekusi biasa itu hanya beberapa mungkin handle, ya, terus arbor dan komponen-komponen yang lain. Terus yang kedua, jelaskan fungsi dari handle pada mesin freeze. Nah, ini karena ini adalah pokok utama. Jadi kalau kamu handle jangan sampai keliru ketika eksekusi. Kita seharusnya menggerakkan sumbu X atau sumbu Z, kamu salah handle itu juga fatal. Ya. Terus yang ketiga, apa fungsi dari lengan atau arm? Ya. Terus yang berikutnya, bagian mana maksud saya yang mempunyai 2 buah alur yang berbentuk seperti ekor burung tegak lurus pada mesin freeze. Jadi bisa diulas lagi videonya atau kalian bisa mencari jawaban dari materi-materi lain yang ada di Google atau di internet, tidak masalah. Semakin banyak informasi yang kamu terima, semakin bagus. Yang terakhir, apa fungsi dari meja mesin pada mesin freeze? Jadi fungsinya itu apa? Jangan sampai sebelum kita mau mencekam benda kerja tapi nggak tahu di mana fungsinya apa. Nah, seperti itu. Jadi silahkan dikerjakan di selembar kertas, difoto, lalu dikumpulkan lewat Google Classroom seperti biasa. Nanti Bapak akan periksa di sana, akan Bapak koreksi dan akan Bapak nilai dan kembalikan ke kalian supaya kalian bisa melihat nilainya. Jadi seperti itu. Mungkin cukup sekian materi dari Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah pelajar Skapsa, demikian materi hari ini mengenai handle-handle yang ada pada mesin freeze. Untuk pengumpulan tugas melalui Google Classroom. Jangan lupa like dan komen untuk mendukung program ini. Klik subscribe dan tekan tombol lonceng supaya tidak ketinggalan informasi. Dan share jika menurut kalian video ini bermanfaat untuk orang lain. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Salam Skapsa bisa. Sekolah berbudaya industri, berkarakter wirausaha menjadi idola sekediri raya.